Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 6 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pesan Terbaik dan Terindah. Firman Tuhan terambil dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mendapatkan pesan yang terbaik dan terindah, dan itu ditujukan kepada kami, yaitu pesan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sepanjang kehidupan Tuhan Yesus dan pelayanannya, ada banyak pesan-pesan, ada banyak perintah dan pengajaran, ada banyak hal yang diungkapkan, dibuktikan, tidak hanya lewat kata-kata, tapi lewat tindakan nyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum berbicara tentang pesan terbaik dan terindah, apa tindakan nyata yang terbaik dan terindah, dan semuanya memang terbaik dan terindah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari sebuah pemberitaan tentang butuhnya orang mengalami pertobatan, daripada pemberitaan dimulai daripada Yohanes Pembaptis bahwa inilah jalan yang disediakan oleh Allah, luruskanlah jalan baginya. Dan itu diberikan kepada kita agar jalan yang diberikan oleh Tuhan lewat dirinya, di mana Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa kalau mau datang ke surga, maka engkau harus melewati aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Percayakah engkau akan hal itu? Ada banyak aspek yang terbaik dan terindah. Tidak hanya berbicara tentang hal-hal spiritual. Bagaimana kita ditebus dari dosa, bagaimana kita dilahirkan baru, bagaimana kita dijadikan sebagai anak-anaknya, sebagaimana catatan dalam Yohanes 1 ayat ke-12. Kita akan sebagai anak-anak yang memiliki hak waris kerajaan sorga. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Bagaimana yang kerasukan setan dibebaskan dari setan, bagaimana yang bisu kemudian berbicara, yang lumpuh menjadi berjalan, yang buta dan tuli menjadi melihat dan mendengar. Bagaimana Tuhan memikirkan dan menyediakan bagi mereka yang miskin, janda-janda, para yatim, memberi makan 5.000 orang, memberikan kuasa kepada Petrus mampu berjalan di atas air. Bagaimana Tuhan menolong para nelayan tatkala dia menebar jala tidak mendapatkan ikan, tatkala Yesus memerintah dan Yesus memberkati. Bagaimana ikan itu tertangkap sedemikian banyak, bahkan kemudian sampai bisa menenggelamkan perahu yang membawa ikan yang sedemikian banyak. Bukankah itu yang terbaik dan terindah? Sahabat seperjalanan, kita pun mendapatkan semua yang terbaik dari yang terindah. Dari mulai penciptaan alam semesta, Tuhan menciptakan sesuatu yang terbaik dan terindah. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, hal-hal yang indah itu kemudian menjadi rusak. Hal-hal yang indah itu menjadi tidak baik kembali. Setelah jatuh ke dalam dosa, semuanya mengalami kerusakan. Kerusakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kerusakan hubungan manusia dengan manusia. Kerusakan hubungan manusia dengan alam. Bagaimana alam dirusak oleh manusia. Kemudian seluruh tatanan yang terbaik dan terindah itu dikacau balaukan, ditunggang balikan, dirusak oleh manusia itu sendiri. Apakah kemudian Tuhan kapok? Apakah kemudian Tuhan mundur? Apakah Tuhan kemudian mengubah dari mencintai, mengasihi kita, kemudian menjadi membenci dan tidak menyukai kita? Apakah Tuhan seperti demikian? Kalau manusia mungkin persis akan punya sifat seperti demikian. Kalau kebaikan dan cinta kasihnya itu kemudian dibalas dengan cara berbeda, kita tidak akan melakukan yang kedua kali atau lagi ketiga atau dan seterusnya. Mencintai dan mengasihi, kita akan stop seperti menutup keran, seperti menutup pintu, seperti menutup sebuah pemberian, saluran. Kalau kita sudah memberkati orang, menyalurkan, dia tidak bisa memberikan respon yang baik, kita akan tutup saluran itu, biarkanlah dia hidup sendiri. Sahabat seperjalanan, Tuhan yang kita percaya tidak demikian. Tuhan memberi yang terbaik dan terindah. Dan di penghujung daripada Tuhan Yesus, sebelum naik ke surga, Tuhan memberikan pesan yang terbaik dan terindah, supaya kita itu tidak ragu-ragu, supaya kita itu menjadi murid Tuhan
menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan memberitakan bahwa setiap orang yang belum menjadi milik Kristus, mereka punya hak yang sama. Tetapi hak itu harus melewati sebuah proses membuka diri untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan kita dipanggil untuk menyampaikan sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai saluran di tangan Tuhan, yaitu menyampaikan yang terbaik dan terindah. Apa itu yang terbaik dan terindah? Yaitu Injil keselamatan. Baik keselamatan di dalam Kristus Yesus, bagaimana dosa diselesaikan, dosa ditebus, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita memiliki hak waris sorga. Tapi juga kabar baik berbicara tentang banyak aspek yang Tuhan sediakan kepada kita. Bukankah kita bisa makan, bisa minum, diberi kesehatan? Itu bukankah kabar baik? Yang bukan kabar yang kita nantikan kemudian baru mendapatkan tiap hari? Bukankah kita menikmatinya? Tiap hari bukankah itu adalah sebuah penyediaan yang Allah berikan kepada setiap kita masing-masing? Kalau Allah sudah memberikan yang terbaik dan terindah dalam hidup kita, bukankah kita mau menunaikan amanat agung Tuhan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memerintahkan itu menyampaikan kabar baik dan yang terindah. Ada sebagian itu menyampaikan kabar baik dan terindah, tapi juga dengan cara memaksa. Itulah kemudian timbul menjadi persoalan. Tujuannya penginjilan, tujuannya menyampaikan kabar baik. Tetapi justru dirusak oleh sifat-sifat kita yang terlalu memaksakan. Tuhan tidak pernah memaksakan seseorang untuk percaya dan mengikuti Dia. Kalau pilihannya seperti Adam dan Hawa, itu pilihan ketaatan berangkat dari diri mereka berdua. Demikian juga manusia, tugas kita hanya menyampaikan kabar baik. Lalu sampaikan kabar baik dari berita Injil, sampaikan juga berita Injil, kabar baik itu lewat kehidupan kita yang memberkati, yang sudah diubahkan oleh Allah. Sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus, tidak hanya firman Tuhan, tapi percaya kepada Kristus karena melihat kehidupan kita sama seperti Kristus, yang bukan pendendam, yang pemurah, yang penuh dengan kasih, yang selalu memberikan segala sesuatu dengan secara bertanggung jawab, berkomitmen. Di mana kita ada, di mana kita hadir, di mana kita berperan, kita menjadi berkat, bukan menjadi problem dan masalah, bukan mencelakakan orang lain, apalagi menyakiti orang lain. Jadilah sahabat seperjalanan kita menjadi orang-orang yang mengabarkan kabar baik dan kabar yang terindah. Pesan yang terbaik dan pesan yang terindah. Baik pesan lewat teks firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Alkitab. Tapi ada pesan yang terbaik terindah, yaitu mereka melihatnya dari kehidupan kita. Dan itulah berita Injil yang sesungguhnya, tidak hanya lewat mulut, tapi berita Injil yang sesungguhnya itu lewat kehidupan yang disaksikan oleh orang banyak. Sahabat seperjalanan, pesan terbaik dan terindah tentang amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan biarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sahabat seperjalanan, kalau kita sudah mendapatkan limpahan kebaikan, limpahan kasih sayang, limpahan pertolongan, limpahan bagaimana mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita saat ini sama dengan kehidupan yang terdahulu, maka tugas kita menyampaikan pesan yang terbaik dan terindah kepada dunia ini, agar mereka pun bisa mengalami sebuah hubungan dengan Kristus secara real. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Jadikan kami sebagai pribadi yang menyampaikan pesan terbaik dan terindah. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.